Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a, rahimani wa rahimakum. Kita melanjutkan pembahasan tentang al-imanu bi asyratis sa'ah, beriman kepada tanda-tanda kiamat yang besar. Sebenarnya saya ingin melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis Dajjal, tapi qaddarallah wa ma syaa fa'al, saya lupa membacakan bukunya, sehingga insyaallah tidak apa-apa kita membahas tanda yang ketiga dari tanda-tanda besar ini, yaitu nuzulu Isa ibni Maryam alaihi salam, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Ini kadang orang salah di dalam persepsi kata bin sama binti. Isa bin Maryam, karena bin di sini adalah anak lelaki dari Maryam, yaitu Nabi Isa adalah anak lelaki dari Maryam, bukan binti Maryam. Kalau binti itu misalnya Fatimah binti Muhammad, Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misal seperti itu. Maryam binti Imran, Maryam putri dari Imran. Jadi bin itu kepada nama yang sebelumnya nama anaknya, anak laki atau perempuan. Maka di sini Isa ibnu Maryam alaihissalam, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam, inna nuzula al-masih Isa ibnu Maryam, Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam, kama dalla alaihi al-Quran, faqad akhbara bihi as-sadiq al-masduq alladzi la yantiqu 'anil hawa, nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bahwa turunnya al-masih Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam seperti yang ditunjukkan, diisyaratkan oleh Al-Quran, dan sebagaimana sungguhnya telah diberitakan pula oleh As-Sadiq Al-Masduq, yaitu orang yang berkata jujur dan selalu perkataannya benar. Orang yang berkata jujur dan perkataannya benar atau terpercaya. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu, yaitu Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawatara an-naqlu anhu bidzalika, dan juga riwayat-riwayat yang mutawatir yang menceritakan tentang demikian itu telah ada. Wa ajma'a alaihi ulama'ul ummati salafan wa khalafan, juga ulama dari umat ini baik terdahulu maupun yang belakangan, mereka juga telah bersepakat. Wa adduhu mimma yajibu i'tiqaduhu wal imanu bihi, dan mereka para ulama dari umat ini adduhu telah memasukkan, mengkategorikan beriman kepada turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman adalah termasuk yang wajib diyakini dan dipercayai, diimani. Artinya termasuk perkara akidah.
bahwa Nabi Isa itu kelak di akhir zaman akan turun, benar-benar turun dari langit. Qala As-Safarini, berkata As-Safarini, wa nuzulu alaihi salatu wassalam sabitun bil kitabi was sunnah wa ijma'il ummah. Turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah perkara yang sabit, yang tetap berdasarkan kitab, yaitu Alkitab, Al-Quran Karim, dan As-Sunnah, yaitu sunnah Nabi SAW, wa ijma'il ummah, dan kesepakatan dari para ulama umat ini. Dalilnya dari Alkitab, ammal kitab, adapun dalil dari Al-Quran, faqauluhu ta'ala, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Wa im min ahlil kitab, dan tidak seorang pun dari ahlul kitab, illa melainkan la yu'minanna bihi, pasti dia akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, dan bukan kepada Nabi Isa sebagai Rasul Allah, dan bukan Nabi Isa sebagai anak Allah. Qabla mautihi, sebelum wafatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini dalil yang tegas dalam surat An-Nisa ayat 159, bahwa semua orang Nasara, orang Nasrani, bila mereka yang hidup sekarang ini mengalami, melihat, menyaksikan turunnya Nabi Isa alaihissalam, maka ketika Nabi Isa akan mengatakan kepada mereka, inni Abdullah wa Rasulullah, maka mereka akan percaya, aku adalah hamba Allah dan Rasul Allah, utusan Allah, bukan anak Allah. Maka orang-orang yang benar-benar beragama Nasrani, yang beriman kepada Nabi Isa, dan mereka sesungguhnya mengetahui, mengenali ciri-ciri Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebagai utusan Allah dan hamba Allah, dan bukan sebagai anak Allah. Ay la yu'minanna bi Isa qabla mauti Isa, yaitu tidak ada seorang ahlul kitab pun, yaitu dari umat Nasrani, melainkan dia akan beriman kepada Nabi Isa sebagai utusan Allah sebelum meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Wa dzalika 'inda nuzulihi minas sama'i akhir zaman, yaitu ketika Nabi Isa nanti turun dari langit di akhir zaman, yang kita tidak tahu apakah di masa kita ataukah nanti di masa yang akan datang, yang kita belum tahu masanya. Hatta takunal millatu wahidatan, sehingga nanti agama yang ada pada saat itu cuma satu, hanya ada agama Islam, tidak ada agama Yahudi, nggak ada agama Nasrani. Yang ada agama Nabi Ibrahim, millata Ibrahim hanifam muslimah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim yang lurus akidahnya, yang muslim, berserah diri kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah dari segala bentuk penyembahan. Ini akidah yang pasti, yang kita meyakini dan tidak boleh meragukan sedikit pun berdasarkan dalil Al-Quran ini, bahwa Nabi Isa alaihissalam kelak akan turun, dan agama itu menjadi satu, tidak ada agama Nasrani, tidak ada agama Yahudi. Kenapa? Karena umat Yahudi pada saat itu nanti akan dibunuh, dihabisi, diselesaikan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam bersama dengan Imam Mahdi, yaitu ketika mereka nanti menjadi pengikutnya Dajjal, dan Dajjal dibunuh, kemudian mereka pun juga ikut dibunuh, sehingga sampai mereka bersembunyi di balik batu pun, batu itu akan memberitahukan, ya Abdullah ya Muslim, hadza Yahudi warai uqtulhu, hai hamba Allah, wahai Muslim, ini ada orang Yahudi bersembunyi di balik aku, bunuh dia. Batu itu akan berbicara. Orang Yahudi itu bersembunyi di belakang pohon yang besar,
maka pohon itu akan berkata, ya Abdullah, ya Muslim, hada Yahudi warai uqtulhu. Hai Abdullah, hai orang Muslim, orang Islam, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuh dia. Sehingga semua orang Yahudi akan dibunuh, kecuali pohon Gharqad. Pohon Gharqad ini yang kelak akan dijadikan sebagai persembunyian orang Yahudi dan tidak akan memberitahukan, tapi tetap saja mereka semua bahkan akan dibunuh, sehingga tidak ada orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu yang merusak agama orang Nasrani dirusak orang Yahudi, agama Islam sebagiannya sudah dirusak, sehingga muncul pemahaman Syiah. Ini jadi orang Yahudi. Tapi Allah menjaga agama ini untuk tetap terjaga dari kekeliruan, sehingga meskipun ada yang sesat tetapi tidak menjadikan seluruh syariat Allah ini hilang, tetap terjaga, karena itu janji Allah. Dan nanti orang Nasrani mereka semua akan mengikuti Nabi Isa alaihissalam, beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Dan Nabi Isa alaihissalam pada saat itu nanti tidak mengajarkan agama beliau, kitab Injil, tidak, karena hukum-hukum syariat sebelum Nabi Muhammad telah dimansuh dan telah diganti dengan yang lebih baik, yaitu Al-Quran yang disempurnakan. Dan itu bukan suatu penghinaan, suatu menghilangkan, tidak. Setiap agama yang datang sesudah agama yang sebelumnya, maka syariat sebelumnya itu akan terhapus dengan syariat yang baru. Kecuali syariat Taurat itu masih diberlakukan di syariatnya umat Nabi Isa alaihissalam, Bani Israel, karena mereka satu Bani Israel. Namun kemudian disempurnakan dengan kitab Injil, sehingga ada kitab Taurat dan kitab Injil. Dan kitab suci Al-Quranul Karim memansuhkan syariat-syariat umat-umat terdahulu dan menyempurnakan yang yang masih tetap dijaga, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini agama dari umat terdahulu sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menyempurnakan syariatnya, yaitu pelaksanaan hukumnya. Dan itu kelak semua akan dilaksanakan di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan beliau tidak mengajak umat kepada agamanya, tapi kepada agama Allah dan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila an qala, tafadhal Ustaz, Iqra. والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. الحديث. وفي مسلم عنه والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب بنحوه. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة، وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة أو من لا يعتد بخلافه. وقد عقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة
bihadhihi syari'atil Muhammadiyyati wa laisa bi syari'atil mustaqillatin inda nuzulihi mustaqillatin. Mustaqillatin. Mustaqillatin inda nuzulihi minas sama'i. Wa in kanatin nubuwwatu qa'imatan bi wa huwa muttasifun biha wa yatasallamul amru minal mahdi wa yakunu al-mahdiyu min ashabihi wa atba'ihi kasairi ashabil mahdi. Intaha kalam Safarini rahimahullah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa Isa hayyun fis samai lam yamut ba'du wa idza nazala minas samai lam yahkum illa bil kitabi was sunnati la bi syai'in yukhalifu dzalik. Naam, yakfi. Ila an qala Imam As-Safarini fi kitabihi wa amma sunnah, adapun dalil dari sunnah Nabi berkaitan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam ini, maka telah tersebut di dalam dua sahih, kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, wa ghairihima, dan juga yang diriwayatkan oleh selain keduanya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla, sudah hampir, artinya bisa dipastikan, tidak diragukan bahwa sungguhnya akan turun di tengah-tengah kalian ibnu Maryam yang ia akan menjadi hakim yang adil, pemimpin yang adil. Fayaksirus saliba, yang kelak beliau akan mematahkan, menghancurkan salib. Semua salib akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yaitu tatkala orang-orang Nasrani beriman kepada Nabi Isa sebagai hamba dan utusan Allah yang membawa syariat dari Allah, yaitu syariat Nabi SAW. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam bersama dengan kaum muslimin akan menghancurkan salib-salib itu di seluruh dunia, dimanapun akan hancur. Wa yaqtulul khinzira, dan Nabi Isa alaihissalam ayaktula al-khinzira, akan membunuh babi. Jadi babi nanti semua akan dihabisi sehingga nggak ada orang lagi makan babi. Wa yadha'al jizyah, dan nanti akan dihapuskannya segala bentuk perpajakan. Ini mengisyaratkan bahwa pajak itu haram, sehingga nanti perpajakan ini akan dihapuskan. Tidak ada pajak di zaman Nabi Isa alaihissalam, yang ada zakat, dan negara ini dikelola dengan penuh keadilan, dan negara itu satu, yaitu negara yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa fi Muslim anhu, dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh Imam Muslim, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adla fayaksirus saliba, demi Allah, niscaya akan turun secara pasti tanpa diragukan, yakni putra Maryam, nah maksudnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, hakaman adlan, sebagai seorang hakim yang adil, fayaksirus saliba, yang kelak nanti Nabi Isa alaihissalam, yakni dengan perintah beliau, semua salib di dunia ini akan dihancurkan. Binahwi juga riwayat ini yang senada bahasanya.
Wa akhraja Muslim an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim juga mengeluarkan dari riwayatnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah fayanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amiruhum ta'ala salli bina fayaqulu la inna ba'dakum ala ba'din umara'u takrimatullahi hadhil ummah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang mereka akan berperang di atas kebenaran. Mereka membela kebenaran, zahirin, yakni membela kebenaran. Dan itu akan terus ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan nanti menjelang datangnya hari kiamat, fayanzilu Isa bin Maryam, akan turun Nabi Isa putra Maryam. Fayaqulu amiruhum, nanti ketika Nabi Isa turun, yaitu di Damaskus, di satu menara di Damaskus, dikawal oleh dua malaikat, yang Nabi Isa memegangi satunya sayapnya malaikat yang ada di sebelah kanan, dan satunya memegangi sayap malaikat yang ada di sebelah kiri. Lalu disambut oleh kaum muslimin, dan itu datang di menjelang waktu subuh, kemudian sholat subuh, dan amir kaum muslimin saat itu adalah Imam Mahdi, mempersilahkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk mengimami sholat subuh. Tapi jawaban Nabi Isa alaihissalam, la, enggak. Kata Imam Mahdi, ta'ala salli bina, salatlah untuk kami, jadilah imam untuk kami, mari salat menjadi imam kami. La, kata Nabi Isa, tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara, sungguhnya sebagian kalian atas sebagian yang lainnya umara, menjadi amir, menjadi pemimpin. Artinya yang berhak menjadi imam di antara kalian adalah pemimpin di antara kalian, karena masih ada Imam Mahdi. Takrimatullah hadil ummah, ini semua adalah pemuliaan Allah terhadap umat ini, yaitu Allah hendak memuliakan umat ini dengan menjadikan pemimpin dari umat inilah yang berhak untuk menjadi imam dan memimpin umat. Dan itu satu kalinya Nabi Isa alaihissalatu wassalam bermakmum di belakang Imam Mahdi, sebagaimana katakan para ulama. Amal ijma', adapun ijma', dasar daripada ijma' para ulama, faqad ajma'atil ummatu ala nuzuli, para ulama Islam dari ahlus sunnah wal jamaah, mereka semua telah bersepakat bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam kelak akan turun di akhir zaman. Walam yukhalifi ahadun min ahli syariah, tidak ada seorang pun ulama dari penganut syariat ini, pengikut syariat ini, syariat Islam, yang menyelisih pendapat ini. Wa inna ma ankara dzalika al falasifah wal malahidah, yang mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam di akhir zaman dari langit ke dunia itu hanya kelompok filosof dan orang-orang yang sesat, ateis, yang tak bertuhankan. Auman la yu'taddu bi khilafi, atau orang-orang yang penyelisihannya enggak dianggap. Enggak dianggap artinya enggak dipandang oleh para ulama, sehingga mereka mengatakan begini itu enggak ada faedahnya. Siapa mereka? Seperti para filosof tadi, orang-orang liberal, sekuler, kaum liberalis, rasionalis, yang menjadikan akal mereka dan hawa nafsu mereka sebagai Tuhannya, sebagai sumber agama. Orang-orang filsafat itu agama mereka adalah akal.
adalah akal dan perasaan dan bukan dalil. Makanya mereka tidak bisa menerima bagaimana mungkin Nabi Isa yang sudah hidup di zaman sebelum Nabi diutus itu sudah 570 tahun, 1 tahun itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin kemudian kok sekarang muncul tiba-tiba dari langit? Nggak masuk logika. Orang yang sudah mati 3 hari aja sudah dianggap hancur, nggak bisa hidup lagi, dan nggak mungkin ada hari kebangkitan bagi orang-orang yang berkeyakinan dengan logika. Maka mereka juga nggak menerima bagaimana mungkin Nabi Isa bisa turun ke langit. Dulu gimana keadaannya, ceritanya nggak jelas, karena mereka tidak punya iman berbicara dengan logika. Demikian pula orang-orang malahidah, orang-orang ateis, komunis yang tidak punya agama, yang mereka nggak mempercayai adanya hari kebangkitan. Mereka kaum dahriyun. Mahiya illa hayatunad dunya. Kehidupan kita ini mahiya hayatunad dunya. Mahiya hayatunad dunya. Inilah kehidupan kita di dunia ini. Hanya dunia ini kehidupan kita. Itu kata dahriyun. Wa ma yuhlikuna dahru, tidak ada yang bisa membinasakan, nggak ada yang mematikan. Namutu wa nahya, kita mati, kita hidup, artinya ada orang mati, ada orang hidup, itu perjalanan waktu. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang membinasakan kami hanya selain perjalanan masa. Mereka nggak percaya malahidah. Maka mereka bagaimana percaya nanti akan ada turun Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang nggak jelas dulunya bagaimana, dan bagaimana yang mereka mengimani ada Nabi Isa atau tidak aja tidak percaya. Adanya Tuhan saja tidak percaya, karena dangkalnya otak mereka. Mereka nggak melihat bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh. Apakah ia tumbuh dengan sendirinya? Bagaimana bayi di dalam perut ibu kok bisa menjadi ada hidup? Dari mana bisa menjadi bergerak hidup? Kenapa nggak berpikir sederhana itu saja? Bagaimana anak kecil yang dengan bayi, dari bayinya hanya dikasih minum air susu, ia bisa tumbuh? Kalau berbicara dengan logika semata, sungguhnya ini lebih patut untuk tidak dipercayai. Bagaimana sebuah makhluk, bahwa ada makhluk hidup itu bisa hidup, tumbuh, berkembang, sampai kemudian bisa berbicara, bisa berpikir, bisa membuat pesawat dan sebagainya. Tentu ada yang mengendalikan dan menciptakannya, yang membuat tumbuh kembang, yaitu Allah. Namun mereka tidak percaya. Maka keyakinan mereka yang seperti ini tidak bisa dipegangi. Maka biar mereka mau berbicara seenaknya seperti itu. Akan tetapi ahlus sunnah, para ulama, mereka yang berpegang kepada kitabullah dan berpegang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semua bersepakat, tidak ada yang menyelisih satupun di antara mereka, bahwa kelak Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan turun ke dunia ini. Wa qadin aqada ijma'ul ummati ala annahu yanzilu wa yahkumu bi hadhihi syari'atil muhammadiyati wa laysa bi syari'atin mustaqillatin inda nuzulihi minas sama'. Wa in kanatin nubuwatu qa'imatan bihi wa huwa muttasifun biha wa yatasallamul amru minal mahdi wa yakunul mahdi min ashabi wa atba'i kasairi ashabil mahdi. Dan telah ada kesepakatan umat, yakni para ulama dari umat ini, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun, akan yahkumu bihadi syari'al Muhammadiyah, akan berhukumkan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaysa bi syari'atin mustaqillatin inda nuzuli minas sama', dan tidak berhukum dengan syariat tersendiri yang diberlakukan pada saat turunnya, tidak. Jadi ketika nanti Nabi Isa alaihissalam turun, tidak akan membawa syariat baru, enggak, tapi akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanatin nubuwatu qa'imatan bi, meskipun Nabi Isa tetap sebagai nabi, tidak berubah statusnya dari nabi kemudian menjadi orang biasa, tidak, akan tetap menjadi nabi.
wa huwa muttasifun biha, dan beliau Nabi Isa alaihissalatu wassalam tetap disifati dengan kenabian, yakni beliau maksum, beliau adalah seorang nabi. Wa yatasallamul amra minal mahdi, wa yatasallamul amra minal mahdi, dan Nabi Isa nanti akan menerima kepemimpinan itu dari Imam Mahdi, diserahkan oleh Imam Mahdi kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan Imam Mahdi wa yakunul mahdiyu min ashabihi wa atba'ihi kasairi ashabil Mahdi, dan Imam Mahdi akan menjadi salah satu dari para sahabat Nabi Isa alaihissalam dan pengikut Nabi Isa alaihissalam, seperti juga seluruh sahabat-sahabat dan pengikut Imam Mahdi, mereka akan menjadi pengikut dan sahabat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di sini nanti orang-orang Nasrani sudah tidak ada lagi, orang-orang Kristen tidak ada lagi. Bagi mereka yang beriman kepada Nabi Isa, karena Nabi Isa telah ada di hadapan mereka dan telah menyatakan dirinya adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan kaum muslimin kita berlegowo besar dada, lapang dada untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Nabi Isa karena beliau utusan Allah. Sehingga musuhnya saat itu nanti adalah Dajjal dan orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Dajjal. Intaha kalam Safarini rahimahullah. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, wa Isa hayyun fis sama. Nabi Isa sampai sekarang masih hidup di langit. Dan dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj, itu bertemu dengan Nabi Isa Alaihissalatu Wassalam. Lam yamut ba'du, belum mati, belum meninggal dunia. Nabi Isa masih hidup. Wa idza nazala minas sama, dan nanti ketika Nabi Isa Alaihissalam turun dari langit, lam yahkum illa bil kitabi was sunnah, maka beliau akan menegakkan hukum hanya dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni tidak akan berhukum dengan hukum-hukum kitab Injil, tidak, karena syariat kitab Injil telah dihapuskan oleh Allah dan disempurnakan di dalam kitab suci Al-Quran yang semuanya adalah kitabullah. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, semua adalah firman Allah, kitabullah. Allah sendiri yang berhak mengambil dan menggantikannya syariat itu, yaitu dengan kitabullah yang lain yang turun belakangan, yaitu Al-Quran Al-Karim. Maka terhapuskannya syariat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, terhapuskannya syariat kitab Zabur, kitabnya Nabi Daud alaihissalam, terhapuskannya kitab Injil, kitabnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, bukan suatu yang tercela. Sebagaimana juga di dalam Al-Quran ada beberapa hukum yang telah dihapuskan oleh Allah dan digantikan dengan hukum yang baru, yang lebih baik. Dulu syariat sholat itu kiblatnya menghadap Baitul Maqdis, sampai kemudian diganti oleh Allah, kiblatnya menghadap ke Baitullah Al-Haram Al-Ka'bah. Ketika Nabi sholat menghadap Baitullah Al-Maqdis, Baitul Maqdis, itu juga mentaati Allah karena itu syariat datangnya dari Allah. Dan ketika dihapuskannya kiblat Baitul Maqdis diganti dengan Ka'bah, juga ketika sholat menghadap Ka'bah Baitullah Al-Haram, itu juga syariat Allah. Maka umat-umat dahulu yang beribadah kepada Allah dengan kitab suci Taurat, Zabur ataupun Injil, itu mereka melaksanakan syariat Allah.
Maka ketika Allah menggantikan syariat-syariat itu dengan kitab suci Al-Quran, maka wajib bagi mereka beribadah kepada Allah dengan syariat kitab suci Al-Quran, karena itu juga syariat Allah dan semuanya adalah kitab suci Allah dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang dia menolak beriman kepada kitab suci Taurat atau Injil atau Zabur, maka dia kafir. Yakni yang dimaksudkan kitab Injil yang masih asli, yang belum terjadi perubahan. Mengingkarinya, tidak boleh kita beriman kepada kitab Injil, dia kafir. Karena kitab Injil itu juga firman Allah, syariat Allah yang diberlakukan untuk umat tertentu di masa tertentu, sampai Allah gantikan dan Allah sempurnakan dengan syariat yang baru. Oleh karena itu ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun ke dunia nanti, beliau berhukum dengan syariat Al-Quran, karena Al-Quran adalah syariat Nabi terakhir yang Allah tidak lagi mengutus seorang Nabi pun. Sedangkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam bukan diutus untuk umat yang baru, tapi diutus kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pun menjalankan syariatnya kitab suci Al-Quran sebagaimana nabi-nabi Bani Israel. Mereka setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mereka diutus dan juga diangkat menjadi nabi untuk menjalankan syariatnya kitab suci Taurat, kitab sucinya Nabi Musa alaihissalam. Karena mereka diutus kepada umat yang sama, yang masih ada nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka demikian pula ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun dari langit, beliau tidak merubah syariat yang telah ada, yaitu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga la syai'a yukhalifu dzalika, tidak la bi syai'in yukhalifu bidzalika. Nabi Isa sama sekali tidak satu pun dari syariat Nabi yang akan diselisihinya. Bahkan kita nanti akan melihat penjelasan yang lebih lanjut setelah adzan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain.